mau menyebut apa itu bendanya dia juga gitu. Jadi bagaimana menghitung saldo investasi dengan menggunakan cost method dan equity method apabila sudah terdapat hal yang cukup kompleks seperti adanya selisih lebih atau diferensial tersebut kan. Selisih lebihnya harus diamortisasi gitu. Kalau di cost method tentu saja tidak pernah ada penyesuaian nilai investasi ya. Namun kalau kita pakai equity method, ada cukup banyak jurnal-jurnal yang melibatkan saldo investasi. Di antaranya adalah apabila investi membagikan dividen, maka itu mengurangi saldo investasi. Apabila si investi itu mengumumkan laba, maka itu menambah saldo investasi. Dan adanya amortisasi juga mempengaruhi saldo investasi. Nah, ini yang saya ingin kalian betul-betul pahami. Bagaimana cara menghitungnya, karena itu merupakan basic. Itu merupakan basic yang akan digunakan saat kita ingin mengisi saldo yang terdapat di jurnal eliminasi. Nah, hari ini kalian akan belajar lebih detail mengenai bagaimana mengisi angka-angka yang terdapat di jurnal eliminasi, dan nanti kalian akan lihat bahwa ada kaitan yang sangat erat antara yang kalian pelajari di sesi 2 dengan yang akan kalian pelajari hari ini. Jadi saya khawatir apabila kalian belum cukup bisa menghitung saldo investasi dan juga income from investment ya, apalagi kalau nanti ada diferensial, ini saya khawatir kalian akan kesulitan ketika mengisi angka-angka di jurnal eliminasi. Gitu. Sehingga kemarin saya titip pesan kepada penanggung jawab kelas, tolong minta teman-temannya untuk sangat memahami materi tersebut. Nanti pun ketika kita mengerjakan membuat jurnal eliminasi dan juga mengisi kertas kerja konsolidasi, kalian akan lihat bahwa yang akan kita hitung terlebih dahulu adalah hal-hal seperti itu. Berapa saldo investasi, berapa income yang didapatkan oleh parent ketika dia pakai equity method. Berapa income yang didapatkan oleh si parent ketika dia pakai cost method. Itu perbedaannya apa kira-kira. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi memang materi di sesi 2 akan menjadi basic bagi kalian dalam membuat atau menyusun laporan konsolidasi. Itu. Selain itu, yang perlu ditekankan juga kalian harusnya udah tidak masalah ya dengan struktur laporan keuangan dan bagaimana mencari angka-angka yang terdapat di laporan keuangan. Laporan keuangan disusun secara sekuensial karena tentu saja ada maksudnya, di mana ada informasi dari laporan yang sebelumnya yang akan masuk ke laporan setelahnya. Itu dibikin sekuensial karena seperti itu. Demikian pula nanti ketika kita membuat laporan konsolidasi. Jadi yang namanya laporan konsolidasi itu tidak semata-mata hanya menggabungkan apa yang terdapat di buku parent dengan apa yang terdapat di buku subsidiary. Nah, nanti kalian akan lihat bahwa ada beberapa angka yang akan kita hitung berdasarkan pemahaman siklus akuntansi secara normal, ya. Angka-angka yang akan kita hitungnya itu berdasarkan pemahaman kita mengenai laporan keuangan. Contohnya net income didapatkan dari sales dikurang COGS dikurang biaya-biaya yang lain atau expense yang lain. Lalu juga laporan perubahan modal isinya apa saja gitu ya. Dan nanti hasil akhir yang tertera di laporan perubahan modal itu akan masuk ke mana. Nah, ini artinya menggali lagi pengetahuan umum kalian mengenai pembuatan laporan keuangan. Jadi dua itu kalau kalian bisa pegang dan bisa kalian pahami dengan baik, seharusnya tidak ada masalah. Dan satu hal lagi adalah ketelitian itu sangat penting sekali ya. Ketelitian dalam memasukkan angka yang terdapat di jurnal eliminasi dan juga memasukkan jurnal eliminasi ke dalam kertas kerja konsolidasi. Itu juga dibutuhkan ketelitian yang sangat luar biasa. Saya mengaku kepada kalian bahwa ketika membuat atau mengerjakan workbook ini, saya membuat sekitar 2 atau 3 kesalahan terkait dengan hal tersebut yang harusnya di debit saya masukin kredit dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya himbau agar kalian lebih teliti itu. Dan apabila nanti ketika saya menerangkan ada ketidaktelitian yang saya buat, tolong langsung diingatkan gitu. Hari ini saya tidak akan menggunakan PowerPoint
PowerPoint yang terdapat di Google Classroom itu adalah untuk pegangan kalian. Jadi kalau sampai ada yang lupa dengan apa yang saya paparkan hari ini, bisa lihat ke PowerPoint tersebut, atau tentu saja juga bisa ditanyakan kepada saya. Gitu. Jadi hari ini kita akan mengerjakan latihan wajib yang terdapat di workbook dan juga kasus. Target saya hari ini agak ambisius ya, atau ambisius banget sebenarnya, adalah menyelesaikan latihan 3-6 dan kasus 1 sampai dengan 4. Oke. Fighting. Semoga bisa ya. Jadi saya harap kalian nanti mungkin bisa bikin catatan atau sambil memperhatikan sambil menggunakan gadget yang lain. Saya terus terang saya pakai 2 laptop, yang satu untuk melihat soal, yang satu nanti untuk mengisi Excel bersama-sama dengan kalian. Gitu. Sebenarnya kalau bisa pakai dashboard akan lebih menyenangkan, tapi ya kondisinya sedang seperti ini ya, tentu saja ada keterbatasan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sudah cukup jelas ya? Oke, kemarin kita sampai ke latihan 3, jadi kita akan bahas latihan 3. Di format Excel blank yang saya berikan kepada kalian itu belum ada latihan 3, karena saya lihat latihan 3 sebenarnya tidak terlalu challenging, tapi tetap akan kita bahas bersama-sama, sehingga kalian bisa melihat kira-kira gambaran umum informasi apa saja yang dibutuhkan untuk membuat jurnal eliminasi. Gitu. Saya akan langsung share. Nih ya, jadi saya sudah buatkan template blank sampai dengan kasus 8, tapi saya rasa tidak memungkinkan untuk bisa sampai sana. Target kita sampai kasus 4. Itu pun kalau sudah selesai, luar biasa bersyukur sekali saya ya. Oke, ini saya insert baru untuk memuat latihan 3. Oke, latihan 3. Seperti yang saya katakan tadi, sebelum bikin jurnal eliminasi, kita perlu menghitung beberapa hal terlebih dahulu. Yang kita hitung adalah hal yang sifatnya basic saja, yaitu yang terdapat di dalam informasi soal, gitu ya. Misalnya kita akan tulis kepemilikan. Oke, 100% ya di sini ya. Mungkin bisa dibuka supaya kalian bisa mengikuti pemaparan saya. Lalu biaya perolehan adalah ini dalam jutaan aja ya, biar tidak kebanyakan. Nah ini 100%, jadi sebenarnya mudah sekali. Biaya perolehan merupakan total nilai dari subsidiary. Ingat, kalau kepemilikan 100%, maka biaya perolehan ini adalah sama dengan total nilai subsidiary. Namun kalau kepemilikannya tidak 100%, maka untuk mendapatkan nilai 100%-nya harus dikalikan dengan 100 per kepemilikan yang diambil oleh parent. Gitu. Oke. Lalu diketahui bahwa ekuitas si anak pada saat itu terdiri dari itu saham biasa dan juga saldo laba. Oke. Saham biasanya berapa di sini? 700.000. 100 juta. 700 juta ya. Saldo labanya dibilang selisihnya. Berarti 1 miliar dikurangi 700 juta, 300 juta. Ini saya sum. Oke. Dapatlah 1 juta. Ini adalah nilai tercatat dari ekuitas atau aset netonya si investi atau si subsidiary. Jadi kalau saya bilang ekuitas atau aset neto itu interchangeably ya, bisa digunakan secara bersamaan karena sama aja secara konsep. Nah, kita lihat di sini akan ada diferensial atau excess value atau unamortized excess, terserah kalian saja, pakai istilah yang kalian pahami atau pakai selisih lebih, pakai istilah kita di sesi 2 juga nggak masalah. Ada sebesar 200.000 ya. Nah, alokasi dari diferensial adalah apa saja nih?
Persediaan under value. Persediaan ini under value. Ya. Berapa angkanya? 60 juta. 10.000 ya. Lalu? Building under value. Under value juga. Equipment. Berapa nilainya building? 30 juta. 30 juta. Lalu? Equipment over. Equipment over ya. Penting untuk mencatat over value atau under value agar kita bisa mengetahui ininya, sign-nya atau tandanya. Berapa tadi equipment, maaf? 20 juta. 20 juta. Lalu, sudah ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, ini kita jumlahkan di sini. Ini adalah alokasi ke aset neto teridentifikasi yang memiliki nilai wajar berbeda dari nilai bukunya. 70.000. Sementara diferensial kita ada 200.000. Sehingga akan ada goodwill besar 130.000. Nah, 130.000. Betul sekali. Goodwill 130.000. Persediaan ada keterangan lain? Apakah dia habis terjual ataukah tidak atau bagaimana? Terjual. Terjual semua ya. Untuk building berapa tahun dia? Amortisasi 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Oke. Equipment-nya? 4 tahun. 4 tahun. Oke, itu masa manfaatnya. Oke. Masa manfaat ini tentu saja akan kita perlukan nanti ketika menghitung saldo investasi yang ada di buku si parent dan juga ketika kita melakukan amortisasi di jurnal eliminasinya, ya. Oke. Lalu informasi selanjutnya laba PTS di tahun tersebut berapa? 200 juta. 200 juta ya. Lalu dividen, apakah dia bagi dividen? Iya, 80 juta. 80 juta. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita hitung dulu. Saldo investasi. Ini pakai metode apa sih? Nggak disebutkan ya. Kita pakai dua-duanya aja ya. Cost method sama equity method. Saldo investasi. Kalau parent pakai equity method. Kenapa saya ngitungnya pakai equity method? Karena kalau pakai cost method, saldo investasinya kan dia juga. Tidak pernah ada perubahan nilai investasi yang dicatat di buku parent. Ya kan? Itu dia, ingat poin tersebut. Saldo awal. Terus saja pakai yang ini. D perolehan. Oke. Ditambah laba. Bagian laba PTS. Nah, ini dia 1% ya. Jadi kita bisa akui semua nih. Laba PTS. Nah, itu. Dikurangi dividen. Ini juga bagian dia semua. Dividen. Untuk amortisasi bagaimana? Apakah ada yang mengurangi atau menambahkan? Ingat, kalau over value, ini aset ya, aset under value, maksud saya, aset under value efeknya seperti apa? Amortisasi. Gimana kalau ada aset under value, efeknya terhadap investasi apa? Kalau ada yang over value, efek terhadap investasi seperti apa? Mengurangi, Bu, kalau under value. Kalau under value mengurangi, betul sekali. Kalau over value berarti? Nambah, Bu. Nambah ya. Jadi Ya. saya bikin di sini, kan persediaan terjual semua, maka dia akan amortisasi semua, ya kan? Ditambah building ini dibagi 10 tahun. Itu amortisasinya di tahun tersebut. Oke. Dikurangi, ditambah aja deh, kan udah tandanya nih. Oke. Ini kenapa saya tambahkan, tanda dia sudah minus ya. Tuh. Ini amortisasi. Ingat, efeknya amortisasi ini adalah mengurangi. Oke. Karena
yang under value lebih banyak daripada yang over value. Kalau kalian tidak yakin, bisa kalian jembreng satu persatu amortisasinya. Amortisasi persediaan misalnya 60.000. Amortisasi building 3.000. Equipment 2.000. Nanti ketika menghitung saldo akhir investasi, jangan lupakan tanda-tandanya. Oke. Ini ditambah bagian laba, dikurangi dividen, dikurangi amortisasi. Itu kira-kira. Ya. Ini amortisasinya, ingat, kenapa tandanya akhirnya jadi mengurangi? Karena yang under value dia lebih banyak daripada yang over value. Berlaku sebaliknya. Kalau yang over value lebih banyak, maka tentu saja efeknya ada kan menambah investasi. Gitu ya. Sampai sini sudah cukup jelas? Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas ya, ini masih basic kan, masih seperti yang kalian sudah pelajari di sesi 2. Oke, sekarang kita akan mulai membuat, ini sudah semua ya, sudah semua, tidak ada Bu, NCI, jadi saya kita mau tidak punya. bertanya, Bu. Silakan bertanya, silakan. Untuk amortisasi yang equipment itu, apakah dibagi masa manfaatnya juga, Oh Pak Bu? iya, betul sekali. Terima kasih ya, dibagi masa manfaat tentu saja. Oh ya. Nah, ini saya bilang teliti kan, harus teliti. Ya, tentu saja Oke, dibagi masa terima kasih. manfaatnya. Terima kasih banyak ya sudah mengingatkan. Ya, Bu. Oke. Ya, jadi ini saldo akhir investasinya seperti ini, 1262. Nah, sekarang kita akan buat jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasi, kita pakai cost method ya. Method. Dia minta jurnal eliminasinya di akhir tahun. Oke, jurnal eliminasi akhir tahun. Nah, apabila ada diferensial seperti ini, saya sarankan agar jurnal yang pertama dibuat adalah jurnal untuk menghapus ekuitas investasi sekaligus memunculkan diferensial. Tuh. Jadi nanti urut. Oke, nanti urut. Setelah itu kita akan buat jurnal untuk alokasi diferensial. Setelah itu jurnal untuk amortisasi diferensial, baru jurnal untuk mengakui laba. Dan juga dividen, untuk penghapus laba atau dividen. Itu ya. Di sini untuk menghapus ekuitas PTS dan investasi PTP. Tuh. Oke. Di sini kita masukkan semua ekuitasnya si PTS. Ya, kita masukkan semua ekuitas PTS. Lalu investasinya pakai investasi yang mana? Apakah investasi yang akhir seperti yang kita sudah hitung di sini? Atau investasi yang awal? Yang awal, Bu. Yang awal. Nah, tentu saja kita pakai yang investasi yang awal ya. Yang awal. Karena terkait perubahan yang ada di sini, ini akan kita jurnal nanti ketika kita mengeliminasi laba dan dividen. Tuh. Jadi yang kita masukkan adalah yang saldo awal terlebih dahulu. Begitu pula untuk saldo labanya si anak. Saya masukkan sini. Ini investasi ya. Investasi saldo awal. Ini angkanya adalah ini. Saham biasa, nah ini juga pakai ketika tanggal akuisisi ya. Saham biasa ini sangat jarang sekali berubah-ubah. Karena kalau dia berubah, tentu saja kepemilikan parent di subsidiary juga berubah. Yang bisa merubah saldo saham biasa ini adalah kalau si subsidiary menerbitkan lagi sahamnya, gitu. Dan hal ini tentu saja bisa mempengaruhi kepemilikan parent dan juga kepemilikan NCI. Jadi saldo saham biasa ini akan kita bawa-bawa terus, kecuali kalau nanti si investi ada keterangan dia menerbitkan saham baru. Sementara saldo laba ini akan bergerak, ya, akan bergerak. Nah, untuk awalan di tahun pertama kita akan pakai saldo di tanggal akuisisi.
Nah, untuk tahun-tahun selanjutnya kita akan pakai saldo di awal tahun yang bersangkutan. Jadi misalnya kita progressing ke tahun 2019, diminta untuk membuat jurnal eliminasi untuk tanggal 31 Desember 2019. Maka kita akan pakai saldo labanya di tanggal 1 Januari 2019 atau pakai saldo laba yang terakhir gitu. Yang terakhir. Jangan pakai saldo akhir. Saldo laba di tahun sebelumnya maksud saya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, di sini masih belum imbang ya. Kalian lihat masih belum imbang. Itulah ada diferensial. Nah, tuh. Diferensial. Rp200.000. Sama seperti yang sudah kita hitung sebelumnya ini ya. Ini angkanya sama. Bisa langsung kalian ambil saja atau bisa kalian hitung seperti yang tadi saya nyatakan. Bisa juga ini sebagai cross check. Kalau udah sampai ke tahun-tahun selanjutnya bisa untuk sebagai cross check kira-kira hitungan kalian benar atau enggak gitu. Saldo diferensial ini akan mencerminkan unamortized excess atau angka diferensial yang belum diamortisasikan. Gitu kira-kira. Ya. Jadi kalau di tahun-tahun selanjutnya kalian bisa mencari diferensial dengan yang tadi ya, mengurangkan sisi kredit ini dengan sisi debit yang sudah ada. Nanti kalian cross check benar nggak unamortized excess-nya seperti itu di awal tahun. Gitu. Kalau sudah cocok berarti hitungan kalian benar. Nah, sekarang kita akan masuk ke jurnal selanjutnya yaitu alokasi diferensial. Nah, spirit dari jurnal eliminasi ini dan juga konsolidasi ada lebih ke arah equity method, bukan ke arah cost method, gitu ya. Kalau kita ingat di cost method tidak pernah ada amortisasi ekses, ya kan? Lalu juga tidak pernah ada pengakuan laba, gitu ya. Tidak pernah ada pengakuan laba. Namun kalau kalian ingat-ingat dari pembahasan kita minggu lalu, ketika mencari berapa bagian laba untuk NCI, ya itu kita pakai equity method banget. Termasuk diantaranya ketika melakukan amortisasi atas diferensial. Itu hanya terjadi di equity method. Jadi spirit dari jurnal eliminasi ini adalah pakai equity method. Namun ketika si parent pakai cost method, itu tidak masalah. Tinggal nanti kita sesuaikan saja di jurnal eliminasinya seperti apa. Yang perlu dihilangkan akun yang mana. Karena tentu saja akunnya berbeda ya. Yang harus dihilangkan antara kalau pakai cost method dengan kalau pakai equity method. Contohnya kalau pakai cost method, si parent mencatat dividen income. Namun dividen income ini tidak ada di dalam equity method. Kalau parent pakai equity method, yang dia catat adalah income from investment. Nah, itu kira-kira seperti itu. Oke, kita alokasikan diferensialnya. Tadi alokasinya adalah ke persediaan. Ini. Lalu ke building. Lalu ada goodwill ya, langsung saya masukkan sini goodwill. Tadi untuk equipment, dia over value. Jadi harus kita kurangi nilai equipment-nya agar bisa keep up dengan nilai wajarnya. Dan tentu saja diferensial. Tuh. Persediaan, ini angkanya 60.000, tadi sudah dihitung, lalu building. Ini lalu goodwill 130.000, equipment-nya. Saya kasih tanda negatif. Diferensialnya yang ini. Ini harus selalu dilihat ya, balance antara sisi kanan dan sisi kiri. Ya. Sisi debit dan sisi kredit harus balance. Karena itulah namanya double entry bookkeeping. Double entry bookkeeping. Jurnal ketiga adalah amortisasi diferensial. Satu-satu deh. Amortisasi diferensial terkait persediaan. Tadi semuanya hilang ya. Kita akan masukkan DCOGS pada persediaan sebesar 60.000. Kalau ada pertanyaan silakan saja. Ini D, amortisasi diferensial terkait building.
dia over value juga, berarti ada beban depresiasi, ada building, sebesar tadi dibagi ini ya, 10 tahun. Jangan lupa dibaginya. Tadi saya sempat lupa pas equipment. Amortisasi terkait equipment. Tandanya berbeda ya, karena dia over value. Jadi dia adalah equipment di sini pada beban depresiasi. Angkanya bagi 4. Oke. Lalu yang F baru eliminasi dividen income. Ya, ini pakai cost method, ingat pakai cost method sehingga parent tidak pernah tidak pernah mencatat dividen income. Tidak pernah mencatat income from investment maksud saya. Jadi di sini kita akan hapuskan dia dividen income pada dividen PTS. Makanya adalah ini ya, karena dia satu-satunya pemilik. Oke, itu untuk jurnal eliminasi kalau pakai cost method. Kalau pakai cost method. Nah, pertanyaan saya adalah ketika parent pakai cost method, berapa saldo investasi yang ada di buku parent? Berapa? Sama seperti saldo awal ya, Bu. Sama seperti saldo awal, betul sekali. Jadi kita lihat di sini di jurnal eliminasinya, yang dihapuskan cuma 1,2 miliar, yaitu sesuai dengan saldo awal. Ya kan? Kira-kira begitu. Nanti di equity method akan beda lagi, karena berdasarkan equity method, si parent sudah mencatat saldo akhir sebesar 1,262, bukan lagi 1,2. Nanti kita akan lihat di jurnal eliminasi dengan menggunakan equity method, bahwa yang dihapuskan dalam jurnal eliminasi itu bukan sekedar 1,2, namun 1,262. Nah, ini penting, karena saldo investasi ini harus hilang semua ketika kita nanti masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi. Tuh. Oke. Sekarang kita beralih pakai equity method. Equity method ya. Nah, ini sama. Ini angkanya sama. Oke. Kok ngaco begini? Oke. Oke. Ini angkanya sama semua. Alokasi diferensial pun seperti itu ya. Alokasi diferensial juga sama. Nih, angkanya sama seperti ini. Demikian pula untuk jurnal amortisasi. Langsung saja kita masukkan. Nah, yang berbeda adalah ini. Ya. Karena kalau pakai equity method, parent kan tidak mencatat dividen income. Dia akan mencatatnya adalah bagian laba parent. Bagian parent atas laba ya. Parent atas laba PTS. Nah, ini. Jadi tidak punya akun dividen income, yang si parent punya adalah akun income from investment.
Income from investment. Angkanya dari mana? Ingat, angkanya bukan sekedar labanya si subsidiary saja, tapi sudah harus disesuaikan dengan amortisasi-amortisasi yang ada. Jadi angkanya adalah 200.000 dikurangi dengan amortisasi. Karena memang seperti itu yang dicatat oleh si parent, ya. Yang dicatat parent, ingat, memang seperti itu. Ingat, ketika ada amortisasi, parent juga akan menyesuaikan, kan. Kalau untuk aset yang under value, dia akan catat income from investment pada investment. Kalau untuk aset yang over value, dia akan mencatat investment in PTS pada income from investment. Itu tercatat betul-betul di buku parent dengan menggunakan equity method. Oleh karena itu, kita juga harus hilangkannya adalah sebesar yang diakui sama parent, bukan sekedar laba bulat-bulat yang diberikan oleh si subsidiary. Bukan laba yang diciptakan subsidiary saja, tapi sudah disesuaikan dengan adanya amortisasi. Setelah itu kita hilangkan dividennya si PTS, makanya sama ya 80.000. Nah, di sini selisihnya akan masuk ke investment PTS. Oke. Ini 62. Lihat ya. Di sini kan parent mencatat saldo akhir investasi 1262, ya. Yang kita hapuskan di jurnal eliminasi untuk equity method adalah 1,2 ini ditambah 62.000. Cocok ya? Nah, kira-kira seperti itu. Oke? Jadi nanti kalau kita masukkan ini semua ke dalam kertas kerja konsolidasi, maka saldo investasi parent di subsidiary akan jadi 0. Tuh, akan menjadi 0. Oke. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Apakah sudah cukup jelas? Jelas ya? Ingat, jangan segan-segan bertanya. Jangan berpikir bahwa kayaknya pertanyaan saya ridiculous deh. Kayaknya pertanyaan saya receh. Jangan seperti itu. Saya khawatir kalau kalian tidak mengerti lalu tidak langsung bertanya kepada saya karena mungkin malu sama temannya gitu ya. Berpikir bahwa temannya sudah lebih advance pengetahuannya. Nanti kalian ketika belajar malah kesulitan sendiri. Gitu. Tapi ya sudahlah, kalau memang malu bertanya di sini, silakan japri saya. Mungkin bisa tanyakan kepada beberapa teman yang cukup sering menjapri saya, bahwa saya sangat happy kalau mereka tanya, dan saya akan langsung jawab in my earliest convenience. Oke. Baik, kita langsung lanjut saja ke latihan 4 dan 5, karena waktunya sudah semakin sempit. Nah, ini sudah dikasih template nih. Lebih enak. Bu. Ya, oke, silakan. Yang jurnal yang F tadi. Ya, oke. Saya bingung Bu, bisa di ini nggak Bu, dipisah aja gitu, yang mana jurnal buat dividennya sama yang income-nya. Oke. Kok bisa hasilnya 142 gitu Bu? Soalnya udah nyoba nggak nemu. Nggak nemu. Oh, karena ini adalah labanya si subsidiary nih 200.000, kan tahun tersebut subsidiary menciptakan laba 200.000 ya. Karena kepemilikan dia 100% diakui semua dong 200.000. Nah, 200.000 ini dikurangi dengan amortisasi. Mungkin kamu ketika menghitung amortisasinya masih keliru. Keliru tanda maksud saya, atau keliru tidak dibagi dengan tahun seperti yang tadi saya lakukan terus dikoreksi sama temannya. Lihat, ini rumusnya. Iya Bu, udah ini. Kenapa yang dividennya nggak dimasukin gitu Bu? Nggak dimasukin apa? Kan dividen juga bukannya bakal ngurangin income gitu ya di awalnya. Tidak, dividen itu mengurangi investasi. Coba kamu ingat-ingat lagi ketika si parent mendapatkan dividen pada saat dia pakai equity method, jurnalnya bagaimana? Oh iya, cash pada income, cash pada investment Bu. Ya kan, cash pada investment kan, bukan pada income. Oke? Oh iya, iya Bu. Ya, bagaimana? Masih kurang jelas? Sudah Bu. Sudah cukup jelas ya? Sudah cukup jelas. Oke. Itu untuk latihan 3. Kita masuk ke latihan 4 dan 5. Lihat, ini juga kembali disediakan seperti ini hitung-hitungannya. Jadi memang harus menghitung
Nah, kalau untuk soal nomor 4 ini, itu kurang lebih sama seperti soal nomor 3, tapi dia kepemilikannya 80% ya. Kepemilikannya 80%. Berarti kita harus mengakui nanti bagiannya NCI. Juga mengakui yang namanya NCI expense. Tuh, NCI expense sebenarnya mirip-mirip seperti jurnal F yang tadi kita bikin, tapi itu untuk bagiannya si NCI, bukan bagiannya parent. Jadi kalau dalam hal ini berarti si NCI kan punya 20%, maka nanti yang dia dapatkan adalah 20% income-nya si subsidiary dikurangi dengan 20% amortisasi, tentu saja dan dividen yang dia dapatkan juga merupakan 20% dikalikan dividen yang dibagikan oleh si subsidiary. Oke, langsung kita isi saja di sini ya. 5 Januari 2019. Kepemilikannya tadi saya katakan 80%. Berapa biaya perolehan? 920 juta, Bu. 920 juta. Ini ya? Iya, Ya, Bu. benar. Ya, Bu. Oke. Saham biasa PTS. Apa saja isinya? 400 juta. 400 juta, Bu. 400 juta. Agio saham 300 juta, Bu. 300 juta. 300. Ya, lalu laba Laba ditahan ditahan 250. 250. Oke, jadi di sini nilai bukunya si S adalah hasil penjumlahannya ya. Hasil penjumlahannya. Sehingga, nah, ini kita bisa ngitung berapa total nilai PTS. Tadi kan kepemilikannya si parent hanya 80%. Harga 920 juta. Maka kalau kita mau cari 100%-nya, tinggal kita kalikan dengan 100 dibagi 80. Nih. Oke, ini adalah total nilai dari si PTS. Oke. Ya. Bagian NCI, 20%-nya ya. 20% dikalikan dengan ini. Bagian NCI. Penting untuk menghitung ini ya, karena ini merupakan saldo awal si NCI. Sama juga penting untuk menghitung punyanya si parent. Bisa diambil angkanya dari atas, bisa. Atau langsung dikalikan 80% dengan 150. Angkanya akan sama ya. Nilai buku aset neto sebesar ini. Oke. Jadi di sini kita lihat berapa. Oh, diferensial atau excess value-nya ada 200 juta. Dialokasikan ke persediaan berapa? Halo? 20%. 20% dikalikan ini. Itu under value atau over value? Under value. Habis nggak di tahun itu? Terjual, Bu. Habis. Ya, Habis dijual. Oke. Tanah 30%. 30%. 20% Under value. dikalikan ini ya. Under value juga ya. Ya, Bu. Berapa masa manfaatnya nggak ada kalau tanah ya. Maaf. Oke. Peralatan 30% under value, masa manfaat 5 tahun. 30% under Under value. value, masa manfaatnya 5 tahun. Oke. Lima tahun. Oke. Bangunan? Bangunannya bagaimana? 20% over value, Bu. Over value ya dia ya. Ya, Bu. Berarti 20% dikalikan ini. Ingat tandanya ya, negatif. Hmm. Berapa tahun dia? 10 tahun. Ya. Sehingga di sini kalau kita jumlahkan, yang dialokasikan ke aset neto adalah 120.000. Sementara kita tahu diferensial atau excess value-nya ada 200.000. Berarti di sini akan ada goodwill sebesar 80.000 atau 80 juta. Tuh, sehingga di sini kalau kita jumlahkan ya, total diferensialnya 200 juta, sama seperti ini. Baik. Ini sudah dialokasikan semua. Dividen PTS tahun 2019.
80 juta, Bu. 80 juta. Labanya 180 juta. 180 juta. Oke. Ini dihitung saja ya, karena sepertinya latihan 6 nanti akan pakai data dari sini. Perubahan RE PTS selama 2019. Artinya ini yang tercatat di bukunya si PTS sebagai subsidiary. Dia nyatet berapa sih adanya perubahan tersebut, gitu ya. RE awal seperti yang ada di soal, yaitu ini dia ya, 250.000 ditambah laba di tahun 2019 dikurangi dividen, sehingga RE-nya akan menjadi, nah ini dia, 350 juta. Ini per 31 Desember 2019. Ingat, bukan ini angka yang kamu masukkan ke dalam jurnal eliminasi ya. Yang kamu masukkan adalah RE awal. Ini dia, 250 juta. Kenapa sih Bu kok kurang kerjaan amat menghitung ini? Karena sepertinya soal 6 berkaitan dengan ini. Latihan 6 kalau nggak salah merupakan second year of acquisition. Nah, kalau udah second year of acquisition berarti ketika membuat jurnal eliminasi untuk si RE ini, kita akan pakai angka akhir tahun lalu. Gitu. Jadi kita hitung sekarang saja biar nanti lebih mudah. Loh, ini sudah saya hitungin. Dulu lah, nggak aci nih. Dulu ya, biar kalian paham. Saldo investasi PTP di akhir tahun 2019 kalau PTP pakai equity method. Investasi awal dia tadi 920 ini ya, 920 juta. Lalu dia dapat dividen, ingat tidak 100% loh dividennya ya. Dikalikan dulu dengan persentase kepemilikannya karena ini ada NCI, tidak seperti di latihan 3 tadi. Lalu ditambah income adjusted for amortization. Ini saya langsung kalikan 80% dulu dikali income-nya yang diumumkan si PTS ini 180 juta dikurangi dengan amortisasi. Sini kita satu persatu ya, saya akan kasih satu persatu amortisasinya seperti apa. Persediaan under value berarti dia otomatis akan mengurangi. Tuh. Lalu tanah tidak diamortisasikan karena dia tidak punya masa manfaat. Kecuali kalau tanah dijual di tahun tersebut baru kita akan amortisasi seluruhnya. Lalu peralatan under value juga, maka dia efeknya adalah mengurangi income. Ya, ingat dibagi masa manfaatnya 5 tahun, dibagi 5 tahun. Bangunan over value 10 tahun. Ini saya kasih tanda tambah karena di sini sudah minus. Oke. Karena ini sudah minus. Sorry. Ini saya kasih tanda minus juga. Soalnya di sini sudah minus. Jadi net efeknya dia menambah. Dibagi 10. Bangunan. Ya. Itu dia. Ini B28 sampai dengan B22 dibagi 10 adalah adjusted income. Artinya income yang sudah disesuaikan dengan amortisasi. Kalau kalian merasa kurang jelas, mau hitung satu persatu tidak masalah. Tapi jangan lupakan mengalihkan dengan persentase kepemilikan parent. Nih ya. 80%-nya ada di sini, di B2. Nih, B2 ya, 80%. Jangan lupakan hal tersebut. Oke. Sehingga di sini investment per 31 Desember 2019 adalah ini dikurangi dividen ya, ditambah dengan laba 961. Oke, 961 600. Saldo NCI, nah kita hitung juga ya saldo NCI-nya. Saldo awal seperti yang tertera di perhitungan kita yang paling atas tadi, ini dia 230 juta. Dikurangi dividen untuk NCI, 20% dikalikan dividennya PTS. Oke. Ditambah income adjusted for amortization, sama seperti tadi ya, tapi ini pengalinya ada 20%, dikalikan laba, dikurangi dengan tadi si persediaan,
dikurangi dengan ini dibagi 5 ditambah ini dibagi 10. Tuh, dapatlah 26.400. Sehingga kalau kita mau hitung saldo NCI per 31 Desember adalah saldo awal dikurangi dividen ditambah laba. Nah, dapatlah segitu 240.400. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Itu cukup jelas ya? Oke, kita sekarang masukkan angka-angka tersebut ke dalam jurnal eliminasi. Ini ingat masih tahun pertama, ya. Eliminasi pertama, ekuitas dan investasi si PTP. Ini kita bisa masukkan saja. Oke, saldo saham biasanya ini sama. Saya copy aja langsung. Satu-satu deh, biar kalian tahu angkanya dari mana. Oke, investmentnya masih pakai saldo awal, ya masih pakai saldo awal. Di sini ada diferensial. NCI-nya belum, maaf ya. NCI. Pantesan kok angkanya aneh. NCI-nya 230. Oke, ini dia diferensialnya sama ya, 200.000. Sini dia, sama. Alokasi diferensial atau excess value. Tadi dia ke persediaan, lalu ke tanah, lalu ke peralatan, lalu ke bangunan. Sini dia over value, ingat jadi harus dikurangi. Ada goodwill dulu, maaf saya lupa. Goodwill, lalu bangunan, dan ini diferensialnya. Artinya diferensial 200.000 yang di atas ini harus hilang di sini, karena sudah dialokasikan semua di jurnal yang B ini. Persediaan 40.000 ya. Tanah, peralatan, goodwill, bangunan, dan diferensialnya ngabisin yang ini. Kita lihat keseimbangannya ya, 240, 240. Oke. Amortisasi diferensial atas persediaan, dia dijual semua ya di tahun tersebut, maka kita akan amortisasi seluruhnya. Ini angkanya 40. Oke. Peralatan, dia tadi under value, sama seperti persediaan, efeknya menambah beban. Ini dibagi 5 ya. Bagi 5. Bangunan efeknya terbalik. Dia bangunan dulu di sini di sisi debit. Beban depresiasi. Angkanya adalah ini. Dibagi 10. Oke. Eliminasi dividen, ini masih pakai cost method ya, eliminasi dividen. Dividen income pada dividen PTS. Ingat kepemilikannya hanya 80%. Ini saya ambilkan saja yang sudah dimasukkan di sini ya. Oke, ini 80% kali 80.000. Nah, lalu mengakui bagian laba untuk NCI. Di sini kita akan mengakui NCI expense. Nah, ada dividen PTS dan juga NCI. Jurnal ini mirip seperti jurnal F di latihan 3.
Kalau pakai equity method, tentu saja. Tuh. Ini mencerminkan tadi income ya, ini income untuk si parent, dividennya, dan juga ini investment si parent. Kurang lebih seperti itu. Nah, NCI expand di sini berarti sudah yang adjusted dengan amortisasi juga. Kita bisa langsung ambil angkanya dari yang sudah kita hitung di sini. Nah, ini dia. Oke, kita bisa langsung ambil dari situ. Lalu dividen bagiannya NCI juga langsung bisa kita ambil ya. Ini selisihnya. 10.400. Kita lihat di sini cross check. NCI yang tertulis di 31 Desember 2019 adalah 240.400. Saya tandai dengan biru. NCI yang sudah kita eliminasi, angkanya ini 10.400 ditambah 230. Cocok ya? Pas. 240.400. Artinya kita mengakui NCI sebesar memang porsi seharusnya punya dia di akhir tahun 2019. Gitu. Oke, itu latihan 4. Latihan 5 ini kalau nggak salah tambahannya cuman si parent punya parent meminjamkan kepada subsidiarinya sebesar 10 juta. Langsung saja kita masukkan di sini eliminasinya ya. Account payable pada account receivable. Ini bentuknya bisa AR, bisa NR, NP, dan lain sebagainya. Tapi saya asumsikan di sini dia pakainya account payable dan account receivable karena di situ tidak ada bunganya katanya. 10 juta. Ini soal nomor 5 kalau nggak salah, latihan nomor 5. Jadi sekalian kita kerjain saja. Karena tambahannya hanya itu saja. Ya, ini untuk kalau pakai cost method. Sekarang kita pakai equity method. Tadi kita sudah lihat ya di latihan 3 bahwa jurnal eliminasinya ini mirip-mirip. Nah, mirip banget malah. Tuh, mirip banget. Kecuali di jurnal tertentu, yaitu jurnal untuk mengeliminasi bagian laba. Nah, kalau cost method, dia tidak mengakui bagian laba. Ya, sementara kalau di equity method dia pakai. Jadi cost method tidak pakai. Ya. Ini langsung saya copy saja. Demikian pula dengan ini juga. Nah, di sini. Ini perbedaannya ya. Yang berbeda adalah jurnal F ini tadi. Saya tandai merah. Oke, ini yang berbeda. Oke, income from investment-nya kita bisa ambil dari hasil perhitungan kita yang sebelumnya. Ini ya, nih. Dividennya juga bisa langsung kita ambil dari hasil hitungan kita yang sebelumnya ini. Nah, ini adalah hasil pengurangan. Oke, cek lagi. Parent mengakui saldo investasi di akhir tahun 2019 adalah 961.600. Ini saya tandai dengan hijau. Inilah, oke, biar catchy. Sekarang kita lihat berapa yang kita eliminasi. Ya, yang kita eliminasi adalah ini 920 ditambah 41.600. Udah cocok belum? Cocok belum? Mas, Cocok ya? 961.600. Iya. Pas kan? Pas ya, 961.600 ini artinya nanti di kertas kerja konsolidasi, begitu kita selesai memasukkan jurnal eliminasi ini, maka saldo investasinya di buku parent sudah 0. Gitu. Ya. Jadi, make sure hal tersebut terjaga, agar kalian tahu bahwa yang kalian kerjakan benar, angka yang kalian masukkan benar. Nah, harus seperti itu.
Oke, lalu selanjutnya mengakui bagian laba untuk NCI ini juga sama seperti ini. Tadi kan saya katakan bahwa pembuatan jurnal eliminasi ini spiritnya adalah equity method. Tuh, spiritnya equity method. Dan eliminasi transaksi intercompany lainnya ini juga akan sama. Oke, itu latihan 4 dan 5. Apakah ada pertanyaan? Sudah cukup jelas kan? Jelas, Bu. Sudah ya? Sudah. Oke, kalau gitu kita progressing ke latihan 6. Latihan 6. Latihan 6 itu kasusnya sama seperti latihan 4 dan 5, tapi dia kelanjutannya. Jadi diminta kalian membuat jurnal eliminasi untuk tanggal 31 Desember 2020. Tadi yang sebelumnya 31 Desember 2019 ya. Kita akan melanjutkan. Nah, gini, ini adalah subsequent year. Tahun setelah akuisisi. Tuh. Nah, ini bisa kita isikan aja di sini hitung-hitungannya. Langsung di copy aja. Sampai dengan ini masih sama. Ya. Ini masih sama semua informasinya karena masih informasi awal. Oke. Nah, ini perlu kita buat untuk tahun selanjutnya. Nah, kita isikan. Amortisasi tahun lalu apa saja? Kita ingat, kita sudah pernah mengamortisasi persediaan sebesar ini ya, 40.000. Nah, ini. Kita sudah mengamortisasi peralatan sebesar berapa nih? Ini ya, peralatan. Bangunan juga kita amortisasi. Oke. Tapi efeknya kan terbalik dia ya, si bangunan ini. Ini dia bangunan. Sehingga total amortisasi adalah penjumlahan ini semua. 48.800. Nah, diferensial untuk 1 Januari 2020 adalah total diferensial di awal tahun lalu dikurangi dengan yang sudah disesi. Nah, 152. Oke. Ini penting karena angkanya akan harusnya sama dengan yang nanti kalian masukkan ke jurnal eliminasi yang B. Nih, harusnya nanti ketika ada saldo diferensial di sini, saldonya akan sama dengan ini. Itu cross check lagi bagi kalian ya. Itu cross check lagi bagi kalian. Dividen PTS nih saya nggak isi yang 2019 ya, kita langsung isi saja yang 2020 nih. Berapa 2020 dia kasih dividen? Halo? 180 juta. 180 juta, lalu labanya 250. 250 juta. Oke. Oh, ada nih. Oh, oke, RE awal. RE awal berarti seperti RE akhir yang kemarin ya. RE awal. Ini dia. Laba 2020. Dividen 2020. Terus aja deh biar nggak bingung. Oke. Saldo investasi per tanggal 31 Desember 2020. Kalau pakai equity method. Investasi awal. Awal berarti kita pakai yang tahun lalu ya. Bukan pakai awal yang ini nih. Bukan yang ini. Kita pakai di akhir tahun 2019. Berarti yang ini nih. Oke. Jadi itu ada investasi awal tahun 2020. Dikurangi dividen. Oh ini salah. Ini dividen 2020 maksudnya. Nanti perbaiki ya. Dikurangi dividen 2020. Ingat, kepemilikannya hanya 80%. Jadi kita kalikan 80%. Cari dividen yang dibagikan. Ini. Ditambah income
adjusted for amortization. Ini lagi-lagi seperti tadi hitungannya ya. Seperti tadi, amortisasi yang ada di tahun 2020 berarti hanya atas peralatan dan building. Karena persediaan kan sudah habis terjual. Berarti sudah dieliminasi semua di tahun lalu. Maka yang tersisa adalah hanya atas si peralatan dan building. 80% dikalikan income-nya si PTS ini, dikurangi dengan amortisasi peralatan. Angkanya saya ambil dari sini aja ya, karena kan sama aja sebetulnya. Oke. Ditambah dengan bangunan. 193. Tuh ya, 193. Oke. Izin Nah, ya, silakan. itu persediaannya terjual di tahun 2020. 2019. Yang di Di soal soalnya 20. Hah? Di soalnya yang nomor 6 20, Bu. 2020. Oke, Oh, berarti masih ada ya. Berarti tidak sepenuhnya lanjutan yang sebelumnya dong. Ini berarti belum ada ya. Ini belum ada. Oke. Ini belum ada. Ya. Ini belum ada. Jadi persediaannya akan diamortisasi di tahun ini. Oke, saya kurang cermat malah. Saya pikir itu sama, langsung saya plug-in aja. Dikurangi dengan persediaan. Amortisasinya ini dia. Ya. Ini dia angkanya. Oke. Ya, kira-kira seperti ini. Kalau gitu ini salah ya investasi awalnya ya. Tidak seperti ini. Saya rubah aja deh, biar kita nggak kelamaan. Asumsinya adalah persediaan sudah dijual tahun lalu. Karena kalau enggak kita harus hitung ulang nih investasi awalnya. Karena investasi awal yang kita hitung tadi dengan asumsi bahwa si persediaannya ini dijualnya di tahun 2019. Ya kan? Nah, jadi ini saya rubah saja soalnya. Kita tetap pakai soal yang tadi. Di sini persediaan 40.000. Supaya inline. B28, sorry, ini 29, 30, 19, enggak nih. Oke, ini saya kembalikan saja. Artinya si persediaannya terjualnya di 2019 saja. Tapi kalau kalian nanti mau mencoba lagi silakan. Coba ulang, tapi artinya harus menghitung dari awal nih, berapa saldo investasi awal. Itu. Oke, harus menghitung saldo investasi awalnya karena sudah akan berbeda dengan skenario yang seperti tadi. Nggak bisa langsung ngambil dari yang sheet latihan 4 dan 5. Tuh. Sehingga di sini kita akan hitung berapa saldo investasi per akhir Desember 2020. Saldo NCI, ini juga saya ambil langsung dari sini ya. Ingat kalau tadi asumsinya pakai persediaan terjual di 2020, maka kamu harus hitung ulang berapa NCI per 31 Desember 2019 untuk dimasukkan ke dalam sini. Berarti tidak mengconsider adanya amortisasi persediaan di tahun lalu. Tuh. Oke, baru tahun ini dia akan diamortisasi. Ini dividennya ya, adjusted for amortization juga. Ini dikurangi. Ini dikurangi. Harusnya menambah ya, yang bangunan ini harusnya menambah, tapi karena sudah minus angkanya di sini, jadi saya kasih ya tanda min. Oke, 48
600. Oke. 48400 sehingga saldo NCI-nya adalah ini dikurangi dividen ditambah laba. Oke, 252.800. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja ke dalam jurnal eliminasi. Oke, bedanya apa antara first year dengan subsequent year? Kalau first year tadi, kita tidak membuat jurnal yang ini ketika si parent pakai cost method. Nih, penyesuaian nilai investasi dan REPTP. Perlu kalian ingat bahwa ketika si parent menggunakan cost method, berarti dia tidak pernah mencatat laba yang diberikan oleh laba yang diumumkan oleh investi atau oleh anak. Yang dia catat hanyalah laba yang dibagikan dalam bentuk dividen. Itu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa RE-nya si parent akan selalu understated ketika dia pakai cost method. Karena satu-satunya income yang dia akui dari anak adalah dividen income. Padahal sebenarnya dia bisa mengakui sebesar labanya si anak. Itu. Oleh karena itu, kalau pakai cost method, kita harus mengembalikan nilai return earning-nya parent ke angka yang sebenarnya. Yaitu tentu saja angka ketika dia mengakui laba sebagai income from investment. Tuh. Oke. Nah, berapa penyesuaian nilai investasinya? Ya, yaitu sebesar laba yang diakui, tentu saja less amortization itu dikurangi dengan dividen yang sudah diakui duluan. Jadi selisih antara income from investment dengan dividen income. Itu yang akan dia yang akan dia akui di sini, dibuat di jurnal eliminasinya. Tuh. Nah, bukan hanya saldo return earning-nya parent yang understated, saldo investment-nya parent juga akan understated karena dia tidak pernah mencatat perubahan nilai investasinya. Sementara kalau pakai equity method, ketika dia mendapatkan dividen itu menjadi pengurang investment. Ketika si anak mengumumkan laba, itu menjadi penambah investment-nya dia. Nah, dalam ini kelihatan kan bahwa tidak akan pernah si parent itu menambah saldo investasinya dia, kecuali kalau dia beli lagi. Jadi di sini kesimpulannya, kalau pakai cost method, maka selamanya saldo investasi dan RE-nya parent, atau saldo investasi dan RE di buku parent ini akan kekecilan. Itu akan lebih kecil. Makanya kalau pakai cost method kita harus membuat jurnal penyesuaian ini. Yang isinya adalah mengembalikan angka investasinya parent, gitu ya, ke jumlah yang benar, dan juga yang kedua untuk menambah RE parent ke jumlah yang benar agar tidak understated lagi. Oleh sebab itu ini jurnalnya adalah investment in PTS pada retained earning parent. PTP. Nah, kalau kalian ingat-ingat, jurnal ini sama persis seperti jurnal yang dibuat oleh investor ketika dia merubah metode pencatatan investasinya dari cost method ke equity method. Ingat ya, efeknya kan retroaktif, sehingga dari yang tahun-tahun sebelumnya ini harus diakui juga. Tuh, yang awalnya dia tidak pernah akui, harus diakui. Nah, angkanya berapa? Angkanya kita bisa ambil dari yang tahun sebelumnya. Gitu. Ini kan harusnya dia mengakui income segini kan? Tapi dia hanya mengakui income sebesar dividennya. Nah, itu dia angka penyesuaiannya. Gitu. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, jurnal ini akan terakumulasi. Artinya di tahun mendatang ini angkanya menjadi semakin banyak. Karena yang parent kan tidak terpengaruh dengan jurnal eliminasi ini ya. Jurnal eliminasi ini tidak pernah dibukukan di bukunya parent. Oleh sebab itu, RE-nya dia akan selalu understated. Demikian pula dengan akun investment yang dia laporkan di bukunya dia akan selalu understated. Jadi, jurnal ini kalau dibuat untuk tahun selanjutnya akan terakumulasi.
berapa income dari si subsidiary yang tidak pernah diakui oleh parent. Mulai dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan selanjutnya. Ini akan jadi akumulasi. Nah, jurnal ini tidak ada di equity method. Karena di equity method, saldo investasi di buku parent dan saldo RE parent itu sudah benar. Tuh, sudah benar, sudah mencakup bagian laba yang diumumkan oleh si subsidiary. Demikian pula angka investasinya dia. Ini sudah mencakup laba yang diumumkan dan juga sudah mencakup pengurangan akibat adanya dividen yang dibagikan. Oleh karena itu di sini tidak perlu ada jurnal penyesuaian yang seperti ini. Tuh. Ini adalah tambahan untuk subsequent year ya. Tambahan untuk subsequent year. Lalu jurnal yang selanjutnya ini sama persis seperti yang sebelumnya. Eliminasi ekuitas, alokasi diferensial, ya. Kita akan lihat satu persatu karena di sini saldonya tentu saja sudah berubah, tidak seperti yang sebelumnya lagi. Ekuitasnya si PTS terdiri dari saham biasa, agio saham, dan laba ditahan. Lalu di sini ada investment in PTS dan ada NCI ya. Ada NCI seperti di yang sebelumnya. Saldo saham biasa akan sama seperti yang sebelumnya. Agio saham juga seperti itu. Nah, laba ditahan ini akan pakai laba untuk bukan laba, retain earning. Ini akan pakai retain earning di awal 2020 atau retain earning di tanggal 31 Desember 2019. Kita pakai yang ini nih. Ini dia. Jadi pakai RE awal. RE awal 2020 berarti pakai yang akhir tahun sebelumnya. Itu. Oke. Nilai investasi pun seperti itu. Kita pakai nilai investasi untuk tahun sebelumnya, yaitu ini kita bisa lihat ya, saldo awal. Oh, ini jauh-jauh, kenapa saya jauh-jauh ambil dari sini? Ini saya ternyata udah dihitungin tadi di sini. Ini ya, di sini. Oke. Investmentnya pakai saldo awal juga. Ini dia, 961.600. NCI-nya juga akan menggunakan saldo awal. 240.400. Di sini diferensial atau unamortized excess ya, atau apapun itu, sum dari ini semua dikurangi sum dari atas ini. Nih, 152. Tadi saya katakan sebagai cross check bisa kalian bandingkan ya. Ini diferensialnya dengan yang ini. Ini dia. Nih. Oke. Ya. 152 cocok ya angkanya ya. Angkanya sudah sama. Alokasi diferensial atau excess value yang 152 ini harus hilang di sini. Alokasinya adalah tadi udah nggak ada persediaan lagi, ke peralatan, lalu ke goodwill ya, karena bangunannya dia under value, over value maksud saya, dan di sini bangunan. Peralatan, tadi angkanya sudah berubah, mulai dari awalnya 60.000 dikurangi dengan yang sudah diamortisasi di tahun lalu. Ini dia. Oke, goodwill tidak diamortisasi, kita langsung bisa ambil angkanya 80 juta. Bangunan yang awalnya ada ini ya. Oke. Kita akan kurangi amortisasi si bangunan tahun lalu. Oh, salah. Tandanya salah. Oke, jadi awalnya kan ada 40.000. 40.000 sudah diamortisasi tahun lalu sebesar 4.000, maka sisanya 36.000. Nah, ini kira-kira seperti itu. Nah, ini diferensialnya. Oh, tidak cocok. Oke. Oh, ada land, maaf. Ada land.
LAN. Ya, saya melupakan LAN. Oke. Ya, lihat, ini semua habis teralokasikan di sini ya. Habis teralokasikan. Saya beri tanda ini. Amortisasi diferensial atas peralatan. Nah, ini sama seperti yang tahun sebelumnya. Akan terus seperti itu sampai dia habis. Gitu ya. Jadi beban depresiasi pada peralatan. Angkanya adalah 12.000 tadi kalau nggak salah. Ini dibagi 5 ya. Atas bangunan. Nilainya adalah ini sama aja, inilah. Oke. Lalu eliminasi dividen. Angkanya bisa kita langsung ambil dari sini. Ya. Dan mengakui bagian laba untuk NCI. NCI expenses pada dividen, PTS, dan NCI. Kalau udah bikin hitung-hitungan, kalian lihat ya, betapa enaknya tinggal ambil-ambil saja angkanya. Oke. Itu dia. Itu kalau pakai cost method. Pakai equity method saya bilang kurang lebih sama semuanya ya. Kurang lebih sama semuanya, kecuali yang ini F. Ini saya langsung copy saja. Nah, eliminasi dividen dan laba. Dan ini akan sama. Oke, itu untuk kasus 6. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas ya? Saya save. Oke, itu untuk latihan. Di mana kalian cuma diminta untuk membuat jurnal eliminasi. Ketika kita masuk ke kasus, maka sudah harus masukin ke apa itu namanya kertas kerja konsolidasi. Ya, sekarang bisa dibuka kasusnya, kasus 1 sini. Saya sudah sediakan sini ya. Oke, ini adalah kertas kerja seperti yang tertera di dalam apa itu namanya, di dalam workbook kalian. Seperti yang ada di workbook kalian. Nah, bisa dilihat di sini. Ada banyak saldo-saldo, bukan banyak sih, beberapa saldo-saldo di buku parent yang disembunyikan. Artinya kalian harus hitung sendiri. Gitu. Harus dihitung sendiri. Berapa saldonya? Nah, ini lihat di bagian income statement. Jadi kita bisa lihat ya,
untuk kertas kerja konsolidasi, bagian atas ini adalah laba rugi. Lalu di tengah-tengah ada laporan perubahan modal, ya, RE, laporan perubahan earning. Lalu di bawahnya ada laporan posisi keuangan. Itu. Oke, harus dibuat urut seperti itu, mengikuti kaidah penyusunan laporan keuangan secara umum. Nah, sekarang kita lihat di laporan laba ruginya parent terutama. Ada angka yang hilang di sini. Kira-kira akun apa nih yang tidak ada angkanya? Angkanya nggak ada, akunnya juga nggak ada. Dividen income. Dividen income. Nah, itu kalau si parent pakai cost method. Ini kasus satu cost method ya. Kasus satu cost method, jadi betul sekali yang tidak adalah dividen income. Maka di sini kita bisa isikan dividen income. Jadi yang perlu diingat dari menyusun laporan konsolidasi adalah harus bisa dipisahkan mana laba si parent yang berasal dari operasi dia sendiri, karena kan parent masih berdiri. Parent masih berdiri, dia punya operasi sendiri dan tentu saja menghasilkan laba. Mana penghasilan dari parent sendiri, nah, mana penghasilan yang didapat parent dari investasinya di subsidiary. Kalau parent pakai cost method, satu-satunya income yang dia akui dari si subsidiary adalah dividen income. Sementara kalau si parent pakai equity method, berarti yang dia akui adalah income from investment. Jadi harus bisa dipisahkan berapa penghasilan si parent tersendiri dan berapa yang dia dapatkan dari hasil investasinya di subsidiary. Gitu. Ini menjadi hal yang mendasar ya. Kenapa harus bisa dipisahkan begitu? Karena ketika kita membuat jurnal eliminasi, kita akan menghilangkan semua income yang didapatkan parent dari subsidiary. Kita anggap itu sebagai transaksi resiprokal. Kalau kita tidak hilangkan itu, kita bisa double counting juga. Karena di sini ketika kita melakukan konsolidasi, ini artinya laporan laba ruginya si subsidiary akan ngikut ke laporan laba ruginya parent, akan disatukan dengan laporan laba ruginya parent. Sementara parent di sini sudah pernah mengakui bagian laba dia dari si subsidiary. Artinya sumber dari penghitungan laba itu kan dia juga. Gimana sih carinya laba subsidiary? Tentu saja sales dikurang COGS dikurang beban-beban yang lain. Kalau sampai ini tidak dihilangkan, akan jadi double counting. Jadi balik lagi ke pernyataan saya yang awal tadi, harus bisa dipisahkan berapa laba si parent dari operasinya dia sendiri dan berapa yang dia dapatkan dari investasinya dia di subsidiary. Itu dividen income ya, ini betul sekali. Nanti kita akan hitung berapa dividen yang akan diakui sama si parent. Lalu yang selanjutnya tidak ada juga ini net income ya. Net income sih gampang, ketika ini sudah diketahui kita bisa langsung menghitung nih berapa net income-nya parent secara keseluruhan setelah mempertimbangkan yang dia dapatkan dari subsidiary. Lalu ini juga tidak diketahui RE akhirnya si parent. Nah, ini kita bisa cari sendiri apabila nanti sudah dapat data net income parent. Selanjutnya cash ini tidak diketahui juga, kita bisa hitung itu belakangan. Investment in PTS tidak diketahui, tapi kita bisa isi nanti ya. Ingat kalau si parent menggunakan cost method, sebenarnya kan nilai investasi dia tidak berubah-berubah. Jadi cukup mudah nih mengisi saldo investment in S kalau si parent pakai cost method. Lihat saja berapa biaya perolehannya. Maka itu yang tertera di sini. Lain halnya kalau si parent pakai equity method. Kita harus hitung lagi gitu ya dengan mempertimbangkan adanya dividen yang dibagikan oleh si subsidiary dan juga mempertimbangkan laba yang diumumkan oleh subsidiary. Baru bisa mengisi angka investment in S ini. Dikurangi dengan amortisasi-amortisasi apabila ada diferensial tentu saja. Lalu, nah total aset nanti kita akan lihat ya setelah kita mengisi ini total liability and equity. Karena di bagian liability and equity yang disembunyikan adalah RE parent untuk 31 Desember. Ini bisa kita dapatkan dari yang atas tadi, dari laporan perubahan modal. Ini, dari sini.
Jadi nanti ketika kita sudah isi ini, kita bisa mengetahui berapa total liability and equity, baru kita bisa mengisi berapa total asetnya, lalu investmentnya kita ketahui sehingga kita bisa mencari berapa saldo kasnya. Jadi soal kasus ini cukup rumit, cukup usil kalau menurut saya ya, cukup usil karena bahkan di laporannya si parent ada beberapa hal yang disembunyikan, gitu. Oke. Sekarang kita mulai isi informasi-informasi yang diperlukan. Di sini, berapa persentase kepemilikan si parent? Kasus 1. Halo? 80, Bu. 80%. Oke, 80%. Saya perlu kalian berbicara, karena keuntungannya ada di dua belah pihak. Pertama, kalian tetap bangun, gitu ya. Itu untuk membuat kalian tetap bangun, karena jam segini kan jam-jam yang cukup rawan. Yang kedua, agar saya mengetahui bahwa saya tetap online. Saya takutnya kalau silent terus nanti saya masih online atau enggak nih, gitu. Itulah susahnya kalau kita pengajarannya tidak tatap muka. Jadi saya tidak bisa mengetahui gimana kondisi, apakah jaringan saya bagus atau tidak, gitu ya. Biaya perolehannya berapa? 800 juta. 400. 800 juta ya. Oke. Lalu informasi tambahan nih, P memberikan pinjaman ke S berapa? 100 juta. 100 juta ya? Nah, di sini saya ralat under value building, kalau di kalian ada berapa? 150.000 ya? 150 juta ya? 150 juta. Iya, Bu. Ini saya ralat menjadi 100 juta saja. Karena kalau 150 juta nanti hasilnya ada gain on bargain purchase. Saya belum mau ke sana-sana. Karena itu lebih rumit daripada kalau kasusnya goodwill. Jadi kita sekarang pertahankan dulu kasusnya goodwill. Jadi ini saya ganti 100 juta. Ya, tolong diralat. Oke, itu persentase kepemilikannya. Nah, kalau pakai cost method, sudah bisa diketahui berapa nilai investasinya kan? Ini langsung saja sesuai biaya perolehan. Gitu kira-kira. Oke. Ya. Lalu kita bisa hitung sekarang diferensial di tanggal akuisisi. Total nilai S, ini bisa dihitung dari tadi ya 800.000 dikalikan 100 dibagi 80. Dapatlah 1 juta. Bagian P 80% kan? Bagian NCI adalah kali 20%. Sehingga, nah nilai tercatat aset noto S berapa? Berapa nilai tercatat aset neto S di tanggal akuisisi? Berapa? Ada informasinya nggak sih? Nggak ada, Bu. Oh, kita bisa cari sendiri nih. Kita bisa cari sendiri karena kita mengetahui kan berapa sahamnya si S. Tadi saya bilang saham kan tidak mungkin berubah-berubah kan? Nah, tidak mungkin berubah. Kita cari di sini ya, 600.000. Ya, itu nilai tercatat untuk common stock saja. Ditambah RE-nya. Nah, RE yang diketahui sini kan RE akhir. RE akhir fungsi dari apa sih? Fungsi dari apa? RE awal ditambah net income dikurangi dividen yang dibagikan. Ya, betul sekali. Jadi kita hitung di sini ya. RE awal kurang dividen laba, gitu kan? Jadi RE akhir. Nah, di sini RE akhirnya sudah diketahui nih. Sebesar 600.000. Lalu dividennya si subsidi juga diketahui kan? Di sini kita bisa cari. Mana nih? Ini dia. Ini dividen subsidiary 100.000 atau 100 juta. Labanya subsidiary
Lihat dari mana? Dari Net net income. income, betul sekali. Sehingga berapa RE awalnya di sini? Ayo hitung. Hitung nih. Gimana? Ini ditambah dividen ya? Ya enggak? Dikurangi laba. 300. Iya, Bu. 300.000. Benar kan? Iya, Bu. 300.000 ya. Kita cek. 300.000 dikurang 100.000, 200.000. Ditambah 400, 600.000. Ya kan? Ini RE awalnya. Kita masukin sini. Oke. Jadi ini adalah common stock ditambah RE pada tanggal akuisisi, yaitu RE awal tahun. Dapatlah angkanya 900.000. Oke, dapat angkanya 900.000. Ini saya pindahin ke sini aja biar nggak riwah. Nah, di sini kelihatan diferensialnya ada 100.000 ya. Diferensialnya sebesar 100.000. Alokasinya tadi building under value sebesar 150 juta. saya udah ralat ya, jadi 100.000 ya. Oke, 100.000 nih. Saya sudah ralat tadi, under value building nggak 150 juta, tapi 100.000 saja. Over value equipment 25 juta. 25 juta. 5 juta. Oke, ini tandanya minus ya, ingat ya. Sehingga total alokasi ke aset neto adalah ini. 75 juta. Kenapa nih saya ralat tadi? Kalau ini 150.000, maka di sini 125. Sementara diferensinya hanya 100.000. Berarti ada gain instead of goodwill. Nah, saya belum mau ke sana dulu. Kita ngomongin goodwill aja dulu ya. Karena kalau gain ini perlakuannya sangat berbeda. Sehingga kita lihat di sini masih ada selisih ya yang belum dialokasikan. Itu akan masuk ke goodwill sebesar 25 juta atau 25.000. Oke. Nah, ini kita hitung amortisasinya, ini lebih bagus template-nya. Oke, sisa umurnya untuk building berapa tahun? Halo? 10 tahun. 10 tahun? Equipment? 5 tahun. 5 tahun ya, sehingga amortisasinya kita bisa hitung di sini. Oke. Total amortisasinya adalah ini, kurang ini. Oke. Bagian amortisasi induk, ya itu dikalikan aja ya. 80% ya kan induk punya. Sementara ini 20%. Bagian amortisasi NCI adalah salah saya. Ini masih induk. NCI 20%. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini efeknya mengurangi ya nanti ya. Efeknya akan mengurangi net income. Mengurangi income yang menjadi bagian induk dan NCI. Gitu. Karena tadi under value-nya lebih besar daripada over value-nya. Oke, penghitungan saldo investasi selama 2016. Saldo awal investasi 800 juta ya. Ini. Bagian laba bersih S. Berapa labanya?
Ini dia tadi. Labanya S berapa? Halo? Laba S berapa? 400.000. 400.000. Betul. 400.000 ya. Nih, dapat dari net income. Amortisasi selisih punyanya si parent. Nih, 4.000. Dividen yang dikasih untuk parent. Berapa? 80.000 ya. Karena si subsidiary mengumumkan dividen 100.000, 80%-nya punya parent, yaitu 80.000. Sehingga saldo akhir investasi adalah ini, ditambah laba, dikurang. Amortisasi ini saya kurangi ya. Saya kurangi karena tadi dia under value-nya lebih besar daripada over value. Jadi efeknya adalah mengurangi. Dikurangi dividen. NCI, saldo awalnya seperti yang tertera di atas. Hitungan kita ini 200.000. Bagian laba bersih S, 20% dikalikan 400.000. Amortisasi selisih kita ambil dari tabel yang atas tadi. Bagian dividennya adalah 20% dikali 100.000. Ini dividennya si anak. Saldo akhir NCI, ini ditambah laba, dikurangi amortisasi, dikurangi dividen. Oke. Ya, apalagi harus kita isi di sini? Oh, langsung jurnal eliminasinya ya. Eliminasi cost method. Eliminasi ekuitas S dan investasi P. Tadi ekuitasnya si S hanya terdiri dari saldo laba dan itu ya, saham biasa ya? Ada agio saham nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Cuman ini ya, common stock sama ini nih. Oke. Tidak seperti soal latihan, nggak ada agio saham. Jadi, common stock. Lalu retain. RE aja deh. RE beginning. Investment. PTS. Dan selanjutnya NCI. Sini ada diferensial. Common stock. Angkanya seperti yang tertera di dalam kertas kerja konsolidasi. Ini 600.000. RE seperti yang kita hitung tadi ya. Nih, tadi kita ngitung di sini. Oke. RE. Investment di PTS. Nih, 800. NCI-nya 200. Diferensialnya adalah cocok ya, 100.000. Alokasi diferensial. Tadi alokasinya adalah ke building, equipment, goodwill. Ya, building tadi kan under value. Goodwill. Sini ada equipment dan terakhir diferensial. Real equipment-nya ini dia. Oke, 100.000 cocok. Ini kita harus lihat keseimbangannya. Oke. 125.000. Amortisasi diferensial terkait building. Tadi building under value, berarti kita harus amortisasi dengan menambah beban depresiasi. Angkanya tadi per tahun ini ya. Terkait equipment, equipment-nya over value, berarti kita di sini harus mengurangi depreciation expense-nya. Equipment pada depreciation expense sebesar, angkanya sesuai tabel yang sudah kita hitung di sini. Oke. Eliminasi dividen.
dividen income. Dividen EPS. Angkanya sesuai di sini ya, 80.000. Oke. Bagian laba NCI. NCI expense pada dividen ETS dan NCI. NCI expenses didapatkan dari laba bersih dikurangi amortisasi selisih. Oke. Dividen kita ambil langsung dari sini. Sehingga NCI adalah Oke, seperti itu. Eliminasi utang piutang P&S. Kita asumsi saja dimasuknya account payable dan account receivable. Dan nggak nambah-nambah akun lagi. Tapi kalau kamu mau tambahin misalnya jadi notes payable pada notes receivable itu tidak masalah. Tapi kita lihat di sini kan nggak ada ya catatan sama sekali mengenai notes. Gitu. Berarti si parent dan subsidiary mencatatnya bukan notes, melainkan AP dan AR biasa. Angkanya adalah 100 juta seperti tadi di informasi awal. Oh sorry, ini. Oke, ini jurnal eliminasi untuk cost method. Nah, sekarang gimana masukin ke kertas kerja konsolidasinya? Jurnal eliminasi yang tadi harus masuk ke bagian ini ya. Bagian ini. Bagian tengah sini. Ya. Nah, untuk memastikan penjumlahan kalian benar, artinya balance, yang debit nggak dimasukin ke kredit dan lain sebagainya, ini bisa kalian buatkan sum. Untuk memastikan keseimbangan jurnal eliminasi yang kalian masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi. Nah, sebelum masuk ke situ, kita lengkapi dulu ya, yang informasi yang masih hilang-hilang ini. Di dividen income, berapa yang diakui sama si parent? Berapa dividen income yang diakui parent? Halo? 80.000. Nah, 80.000, betul. Kita bisa isi 80.000 di sini. Sehingga bisa kita lihat sudah lengkap semua ya unsur laporan keuangannya parent, sehingga kita bisa menghitung berapa net income-nya parent, yaitu sum dari semua income-income ini kurangi sum dari seluruh expense ini. Dapatlah 1.500.000. Oke. Lalu kita bisa buat ini, menghitung RE parent di akhir Desember, akhir 2016. Di mana angkanya adalah RE awal, ini ya, ditambah dengan net income, dikurangi dengan dividen. Ya, 1,7. Lalu RE ini akan kita masukkan ke bawah ini udah masuk nih. Ini mengacu ke yang tadi sudah kita hitung, ke RE akhir. Sehingga bisa kita hitunglah berapa saldo liabilitas dan ekuitas untuk punyanya parent. Sum dari ini semua. 9450. Kalau udah ketahuan berapa total liabilitas dan ekuitas, kita bisa masukin total asetnya sama seperti itu. Itu ya, 9450. Nah, investment tadi sudah kita masukkan 800.000 di sini sesuai dengan investment berdasarkan cost method. Ingat kalau dia pakai equity method enggak 800.000 ya. Selalu akhirnya tidak 800.000 kalau dia pakai equity method. Kita akan bahas di kasus yang nomor 2. Oke, sehingga bisa dihitung berapa kasnya. Ayo, berapa kasnya nih? Halo, Aaron, ayo. Biar bangun. 2550 bukan. 2550, yaitu ini dikurangi sum, ini ya? Ya, 2550, betul sekali. Oke, semua ya di laporan keuangan parent. Sekarang kita bisa mulai mengisi jurnal
eliminasinya ke dalam sini. Nah, ini disediakan kolom-kolom seperti ini untuk mengisi ABC-nya tadi. Jadi kalian bisa men-trace sebenarnya eliminasinya terkait dengan eliminasi yang di poin berapa, gitu. Kita lebih baik mengerjakannya urut, supaya tidak ada yang terlewat. Eliminasi A, ini eliminasinya ya. Kita bisa isi apa saja yang ada di sana. Common stock. Nah, tadi di sisi debit ya. A, sebesar, ini saya split dulu deh. View. Nah, saya split begini. Oke. Ya, A tadi 600.000 ya. Nih. RE beginning. RE beginning punyanya si subsidiary adanya di atas. Di sini nih. Maka ini akan kita hapus. Ya. Masih A. 300.000. Jangan ngurangin bawah. Oke. Nanti saya akan kasih tahu alasannya kenapa. Sekarang kita taruh dulu di atas. Setelah itu diferensial tidak ada ya. Oh, diferensial ini unamortized excess maksudnya. Ada di sini enggak? Oh, ada di sini nih. Ini A. A-nya adalah lalu investasi 800.000. Nah, ini A ya, di sisi kredit dia, jangan lupa. Jangan lupa isi di sisi kredit. NCI dia A sebesar 200.000. Ini memasukkan jurnal eliminasi yang A. Sekarang kita masukkan yang B. Building 100.000. B, tadi building kan under value. Kita akan kembalikan nilainya ke nilai wajar gitu. Setelah itu goodwill. Nah, goodwill muncul ya. Ini goodwill akan muncul. Lihat, goodwill ini tidak dicatat di buku parent. Dia dicatat di buku konsolidasi. Setelah itu apalagi equipment ya. Tadi dia over value, jadi harus dikurangi nilainya. Lalu unamortized excess di sisi kredit sekarang. Nah, ini B, sehingga unamortized excess-nya akan habis nanti. Oke. Lalu C, amortisasi diferensial terkait building. Depreciation expense pada building. Depreciation expense-nya adanya di sini nih. Ini berarti C. Depreciation expense. Oke. Pada building. Lalu terkait equipment, depreciation expense-nya justru di kredit ya. Equipment-nya di debit. Eliminasi dividen. Dividen income, kita akan debit. E. Dan dividen PTS. Nih. Sorry, maaf. Kredit. Ini E ya. Oke, mengakui bagian NCI. NCI expenses. Ada di sini NCI expense ya. Dia ada di sini F tandanya. Dividen PTS-nya F 20.000 dan NCI 59. Lalu eliminasi hutang piutang P dan S. AP kita akan kurangi G. Receivable juga akan kita kurangi. Ya, itu kira-kira.
Ada pertanyaan terkait dengan memasukkan eliminasi ke dalam kertas kerja konsolidasi? Oke, langsung saja ya. Ini consolidated statement. Nah, ketika menyusun consolidated statement, akan ada beberapa line yang informasinya didapatkan dari secara umum gimana sih membuat laporan keuangan gitu ya. Contohnya kalau nanti kita mencari consolidated net income, berarti itu dari berapa total income atau sales di sini, ya, dikurangi dengan total expenses termasuk NCI expense. Nah, ketika nanti kita mencari consolidated return earning di sisi sini, itu pun begitu. Kita pakai berapa RE awal, ditambah dengan consolidated net income yang sudah kita hitung di atas, dikurangi dengan dividen. Tuh. Nah, RE consolidated ini akan masuk ke bawah. Nah, akan ke sini. Jadi nanti RE yang tertera di sini bukan hasil ini tambah ini, gitu ya. Kan saya sudah menyebutkan bahwa yang namanya laporan keuangan konsolidasi bukan sekedar menggabungkan saja. Tuh. Tapi di sini kita menggunakan juga kaidah penyusunan laporan keuangan yang telah sama-sama kita ketahui sesuai dengan standar akuntansi keuangan tentu saja. Gitu. Nah, di sini kita lihat ya, sudah balance nih, artinya harusnya sudah oke memasukkannya, jurnal eliminasinya. Oke, untuk ini sales, ingat, memperhitungkan juga saldo normal dari tiap akun. Jadi nggak bisa ini plus ini dikurangi ditambah debit dikurangi kredit, tidak seperti itu. Jadi tergantung dia sisi normalnya seperti apa. Contohnya sales kan dia saldo normalnya di kredit. Tentu saja kalau debit itu berarti pengurang untuk dia, gitu ya. Jadi ini ditambah punyanya si subsidiary, dikurang sisi debit, nah ditambah kalau ada penyesuaian di kredit. Tuh. Ini berlaku untuk semua akun income. Kita bisa lihat di sini ya, bahwa saldo dividen income yang awalnya ada jadi hilang. Kenapa? Karena kita sudah eliminasi di sini melalui jurnal yang E. Tuh. Kan nggak boleh sebuah entitas memberikan dividen ke dirinya sendiri. Ini salah. Nah, sementara kalau akun-akun expenses, dia saldo normalnya di debit. Sehingga kalau kita ingin menambah, maka menambah di sisi debit. Kalau mengurangi, pengurangannya di sisi kredit. Jadi ini tambah ini, ditambah debit, dikurangi dengan kredit. Nah, kaidah itu juga jangan dilupakan, gitu ya. Saya kenapa begitu? Ini sudah benarkah? Oke. Ini kita turunkan juga ke bawah. Nah, gitu ya. Net income tentu saja didapat dari sum income dikurang sum expenses. 1815. Ini muncul si nih NCI expenses. Sehingga di sini consolidated net income-nya adalah ini dikurangi si bagian si NCI. 1736. Nah, return earning saldo normalnya di apa? Kredit ya. Berarti ini ditambah ini dikurangi ini tambah ini. Lihat, yang tersisa hanya RE punyanya si parent. Karena RE punyanya si subsidiary sudah kita hapus. Yang di jurnal eliminasi yang poin A. Tuh. Sementara dividen dia kebalikan dari RE. Saldo normalnya adalah di debit. Tambah ini dikurangi. Lihat pengurangnya ada dua ya. Pengurangnya ada dua. Yaitu E dan F. E adalah dividen bagiannya parent, F adalah dividen bagiannya NCI. Ini
Kedua-duanya harus kita pertimbangkan. Karena ini kita mau menghapus yang 100.000. Tuh. Terus kita pertimbangkan dua-duanya sehingga dividen yang tersisa di laporan keuangan konsolidasi hanya dividen punya parent. Minggu lalu saya pernah menyatakan bahwa yang namanya konsolidasi artinya dianggap bahwa satu-satunya pemegang saham adalah pemegang sahamnya si parent. Maka kalau ada yang bisa membagikan dividen ya berarti si parent. Subsidiary dalam hal ini tidak. Tuh. Sehingga kita bisa hitung berapa RE konsolidasinya. RE awal ditambah dengan net income dikurangi dengan dividen. Ya. 1936. Nah, kalau kita pakai cost method, angka RE parent ini 1,7 tidak akan sama dengan angka RE konsolidasi. Tadi di awal saya sudah menyatakan bahwa ketika pakai cost method maka RE-nya parent akan understated. Nah, ini yang saya maksudkan. Dia kenapa dibilang understated? Nah, lihat di sini. Angkanya berbeda, dia understated. Kenapa? Karena ada labanya si subsidiary yang dia tidak akui ketika dia pakai cost method. Nah, ini kita bisa lihat maaf. Kita bisa lihat di sini selisihnya adalah ini ya, 1936 dikurangi 1,7. Ini dia selisihnya 236. Saya tandai. Selisihnya didapat dari mana sih? Nah, selisihnya ini adalah dari labanya si subsidiary yang tidak diakui oleh si parent. Itu. Tadi kita sudah bikin hitung-hitungan di bawah ya. Ini saya hapus dulu splitnya. Kita bisa hitung-hitungan bahwa kalau pakai equity method, maka si parent akan mengakui ini 320 dikurangi 4.000 amortisasi. Nah, itu yang akan diakui sama si parent dalam income from investment. Namun kalau pakai cost method yang diakui hanya dividen saja 80.000. Gitu. Nah, selisihnya adalah yang tidak diakui itu berarti 320 dikurangi ini dikurangi dividen. Nah, 236. Cocok dengan yang tadi ya. Dengan yang tadi saya tandai kuning mana? Nah, ini 236. Nih. Ini angkanya. Itu sebagai cross check bagi kalian juga untuk mengetahui yang kalian kerjakan sudah benar atau belum. Tuh. Apabila memang selisih antara RE consolidated dengan RE parent berdasarkan cost method itu sama seperti selisih antara laba, amortisasi dan dividen, maka kalian sudah benar. Gitu. Oke. Kalau masih belum ketemu, nah berarti masih ada yang kurang tepat. Harus dicek ulang. Harus cek ulang penjumlahannya kah, mungkin ketika memasukkan jurnal eliminasi ke dalam kertas kerjanya kah, dan lain sebagainya. Itu cross checknya ya. Kalau pakai cost method, RE parent tidak akan pernah sama dengan RE consolidated. Di mana RE parent akan lebih kecil daripada RE consolidated. Sementara kalau pakai equity method, RE akhirnya si parent akan sama seperti RE consolidated. Nanti kita akan buktikan di kasus 2. Benar enggak? Jadi kalau pakai equity method dan kalian mendapatkan angka RE parent, RE akhirnya parent sama dengan RE consolidated, berarti kalian sudah benar. Tapi kalau belum sama, nah itu harus dilihat ulang. Ya, dilihat ulang. Oke, lalu selanjutnya kita tinggal menjumlahkan saja nih, sesuai dengan saldo normalnya. Ini untuk akun aset ya, untuk aset. Begini kira-kira. Oke. Lihat di sini. Oke. Unamortized excess-nya jadi 0. Karena semua sudah dieliminasi tadi. Investment-nya juga jadi 0. Karena sudah dieliminasi semua. Nilai building yang sebenarnya sesuai nilai wajar. Tapi sudah dikurangi lagi dengan amortisasi. Ini equipment, nih goodwill jadi muncul. Yang awalnya nggak ada di buku parent ataupun subsidiary. Tapi dia ada di bukunya di buku konsolidasi. Gitu. Total aset ya langsung aja sum 10.595. Lalu account payable tadi berlainan dengan
aset. Tambah kalau ada gimana kalau ada debit justru mengurangi dia.